Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Haryani dari SMA Negeri 2 Banyuasin 2 kelas 11-1 bersama teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Kaila Putri Ramadhani sebagai pengedit, Kaila Reza Agustin dan Misha Bella sebagai kameramen, dan saya beserta teman-teman saya yang lain pembuat skrip. Kami mendapatkan tugas dari sekolah di mata pelajaran sosiologi yang dibimbing oleh Ibu Farida, sarjana ekonomi, untuk melakukan wawancara kepada salah satu kelompok sosial yang ada di masyarakat. Kelompok kami memilih kelompok sosial kelurahan di Desa Jatisari. Ayo teman-teman, ikuti saya mengikuti wawancara hari ini. Baiklah, saat ini kita sudah berada di rumah Bapak Edi. Berhubung tadi siang Bapak Edi sedang ada urusan, jadi kita baru bisa menemuinya malam ini. Mari kita temui Bapak Edinya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti gini ya? Oke, oh gini ya, boleh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Maaf Pak, sebelumnya kami dari SMA Negeri 2 Banyuasin 2 kelas 11-1 mendapatkan tugas dari sekolah dari mata pelajaran sosiologi yang dibimbing oleh Ibu Farida untuk mewawancarai salah satu ketua kelompok sosial yang ada di Desa Jatisari ini Pak. Oke. Jadi saya mohon kesediaan waktunya untuk wawancara sebentar ya Pak. Oke, yang pertama saya terima kehadiran sampean. Teriring doa supaya sampean sehat, sekeluarga saya juga sehat, seperti itu. Selanjutnya mendapat tugas mata pelajaran sosiologi. Oke, tentang apa nih? Kelompok sosial. Oke, tugasnya wawancara. Oke, siap. Lanjut gimana? Baik Pak, kita mulai saja ya Pak. Boleh. Pertanyaan pertama, apa nama kelompok organisasi yang Bapak pimpin saat ini? Saya memimpin kelompok sosial atau kelompok organisasi namanya Pemerintahan Desa Jatisari. Baik Pak. Ya. Pertanyaan kedua, apa tujuan didirikannya kelompok organisasi desa ini Pak? Oke. Tujuan didirikannya kelompok sosial atau Pemerintahan Desa Jatisari ini adalah dalam rangka satu, memberikan pelayanan kepada seluruh warga Desa Jatisari dalam berbagai bidang. Yang kedua, memastikan seluruh warga Desa Jatisari terlayani ketika mereka membutuhkan pelayanan dalam berbagai macam bidang, misalnya di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang politik, mereka butuh surat menyurat dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah berdirinya organisasi yang saya pimpin saat ini, Pemerintahan Desa Jatisari ini adalah supaya warga Desa Jatisari ini bisa hidup sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan undang-undang yang berlaku baik di Desa Jatisari secara khusus maupun di negara Indonesia. Seperti itu Mbak. Baik Pak. Pertanyaan ketiga, bagaimana sejarah atau latar belakang didirikannya kelompok sosial ini Pak? Pemerintahan Desa Jatisari berdiri tahun 2005 yang mana merupakan pemecahan dari Desa Majuria. Desa Majuria, Kecamatan Karangagung Ilir. Nah, Jatisari itu mekar sendiri di tahun 2005 menjadi desa yang mandiri, namanya desa definitif, diberi nama Desa Jatisari sampai dengan sekarang, seperti itu. Jadi kalau secara umur 2005, sekarang 2025, ya hampir 20 tahun, kurang lebih seperti itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa saja visi dan misi kelompok organisasi yang Bapak pimpin saat ini? Baik, visi dan misi dari organisasi yang saya pimpin, khususnya Pemerintahan Desa Jatisari adalah terbentuknya tata kelola Pemerintahan Desa Jatisari yang baik
rukun dan damai berasaskan musyawarah dan mufakat dan gotong royong. Itu visinya. Sedangkan misinya adalah menyusun program pembangunan pemerintah yang mengacu pada potensi Desa Jatisari berasaskan musyawarah dan gotong royong. Yang kedua, meningkatkan aspek kehidupan di bidang keagamaan. Dan yang ketiga, membentuk tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan melayani. Dan yang keempat adalah meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Desa Jatisari. Yang kelima adalah meningkatkan infrastruktur berbentuk bangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat demi mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah membantu melayani masyarakat di bidang kesehatan. Kalau itu seperti itu misi yang ada di pemerintahan Desa Jatisari. Visi dan misinya sangat mulia sekali ya Pak. Ya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, terdiri dari apa saja Pak struktur organisasi yang ada di Desa Jatisari ini? Untuk pemerintahan Desa Jatisari itu strukturnya disebut dengan SOTK, struktur organisasi tata kerja pemerintahan Desa Jatisari. Yang paling tinggi itu namanya kepala desa. Nah, di bawah kepala desa ada namanya sekretaris desa atau sekdes sebutannya. Nah, di bawah sekdes itu ada namanya kaur, kepala urusan. Nah, kepala urusan itu ada 3 macam. 1, kepala urusan keuangan, 2, kepala urusan tata usaha, dan yang ketiga, kepala urusan perencanaan. Nah, ada juga kasih namanya kepala seksi. Ada 1 kepala seksi pemerintahan, 2 kepala seksi pelayanan, dan yang ketiga kepala seksi kesejahteraan. Nah, di bawah lagi yang memiliki wilayah namanya kadus atau kepala dusun. Di bawah kepala dusun ada namanya ketua RT. Itu pemerintahan yang paling rendah tingkat bawah. Nah, pemerintah Desa Jatisari juga punya partner kerja yang namanya BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Di BPD itu ada 2 macam. 1 keterwakilan wilayah namanya. Untuk Jatisari ini ada 5 dusun, berarti ada 5 BPD. BPD dusun 1, 2, 3, 4, dan 5. Serta BPD keterwakilan perempuan 2 orang. Jadi anggota BPD berjumlah 7 orang. Kalau perangkat desa tadi itu 1 kepala desa, 1 sekdes, 3 kaur, 3 kasih, 5 kadus, dan 27 RT. Itu yang ada di Desa Jatisari. Habis seperti itu, Mbak. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, apa saja sih Pak peran kelompok sosial ini dalam masyarakat? Perannya adalah kelompok sosial secara umum intinya adalah memberikan pelayanan kepada semua bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apapun itu. Kalau orang bilang bahkan dari orang lahir sampai orang mati. Nah, itu yang diurusi oleh pemerintahan desa, melayani apapun itu, yang mau anaknya sekolah, yang mau orang bekerja, untuk berobat, segala macam kebutuhannya, pendidikan kita sediakan sekolah, untuk kesehatan ada puskes, ada pustu dan segala macam. Butuh pekerjaan dan segala macam. Bahkan di desa juga punya yang namanya badan usaha, namanya badan usaha milik desa. Bagaimana desa itu memiliki badan usaha sendiri sehingga desanya bisa berkembang, mendapatkan penghasilan sendiri, membangun desanya sendiri, seperti itu. Baik Pak, selanjutnya, menurut Bapak, apa saja manfaat didirikannya organisasi desa ini? Sangat banyak. Ya, jadi kalau kita melihat ke belakang, apa sih disebut dengan masyarakat desa? Ya, apa disebut dengan masyarakat? Masyarakat itu adalah kumpulan orang-orang yang berkumpul dalam sebuah wilayah tertentu dan mereka memiliki aturan bersama. Nah, sama Desa Jatisari pun ya, dulu kan terbentuknya kan transmigrasi nih, didatangkan transmigrasi dari Jawa, dari Sumatera sendiri, datang ke Jatisari, bentuk komunitas baru, orang-orangnya kumpul, punya wilayah,
disebut dengan desa. Mereka memiliki aturan bersama, dipatuhi, aturannya banyak sekali dari A sampai Z begitu ya. Dibentuklah pemerintahan tadi itu. Untuk apa pemerintahan ini hadir? Untuk mengatur mereka, diberikan aturan. Oh, kita kalau di bidang pemerintah aturannya kayak gini, kalau di bidang sosial aturan kayak gini, bidang keagamaan kayak gini, itu diatur supaya mereka hidup lebih teratur. Jadi intinya adanya pemerintahan desa ini atau kelompok sosial ini untuk mengatur bagaimana masyarakat biar tertib, tidak semau mereka sendiri, tidak melanggar hukum dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi ketika mereka hidupnya teratur, tadi yang diharapkan ada rukun, ada damai dan sejahtera. Lebih seperti itu intinya. Baik Pak, pertanyaan terakhir. Ya. Apa kesulitan yang Bapak alami selama Bapak menjabat sebagai kepala desa? Ya. Kalau dikatakan kesulitan juga bisa, atau bisa juga dikatakan hambatan juga bisa. Yang namanya orang berkumpul itu Mbak, ada yang patuh pada aturan, ada yang tidak. Ada yang melanggar, ada yang manut. Ada yang kadang buat onar, ada yang kadang ganggu orang lain. Nah ini dikatakan kesulitan hambat. Misal nih, seharusnya tetangga satu dengan tetangga yang lain itu kan harusnya rukun nih, saling bantu, gotong royong, kerjasama. Ada yang ganggu, oh nyolong tanduran nih, nyolong budinnya, nyolong apa segala macam, atau ada yang berantem karena rebutan A, B, C permasalahan. Nah, di situ kadang-kadang mereka mau didamaikan tidak mau, seperti itu. Misal hambatan yang lain adalah mereka yang kurang kesadaran dalam hidup bermasyarakat. Misal diumumkan, ayo besok warga RT 8 hari Jumat kita ada kerja bakti membersihkan lingkungan apa namanya, mungkin motong rumput di pinggir jalan seperti itu. Nah, ada yang nggak mau berangkat. Saya mending kerja daripada saya gotong royong. Saya mending kemana? Karena apa? Pikiran mereka itu lebih baik saya cari uang untuk saya daripada saya cuma kerikan, kalau orang Jawa bilang, daripada cuma gotong royong gitu. Nah, ini hambatan tersendiri. Nah, untuk mengakurkan mereka ini yang sulit. Mereka yang hanya mengikat diri sendiri itu yang sulit. Terus yang berikutnya lagi, kadang-kadang ada hambatan itu datang dari luar. Misalnya ancaman keamanan, ada pencuri yang masuk ke kita. Ada lagi misalnya kalau sekarang ini hambatan-hambatan di bidang, kalau anak-anak muda ini sekarang banyak terserang dengan zaman baru ini, judi online. Nah ini juga hambatan. Anak-anak muda itu ketika diarahkan, banyak yang nggak mau. Alah nggak ngapain kita hidup seperti ini segala macam. Nah itu merupakan satu hambatan. Ada lagi misalnya di bidang kesehatan. Contoh kita beberapa tahun yang lalu ada banyak COVID tuh. Nah COVID ini menjadi hambatan tersendiri. Ya. Pernah kita nggak boleh keluar rumah gitu ya, nggak boleh berinteraksi, suruh pakai masker. Nah kita memaksa mereka, pokoknya warga Jatisari nggak boleh bersalaman, gitu, nggak boleh melaksanakan hajatan. Ada yang melanggar, ya suruh pakai masker, nggak mau pakai masker, jangan keluar rumah, malah keluar rumah. Itu hambatan namanya. Jadi inti seperti ini. Sebenarnya bukan hambatan juga bukan kesulitan, hanya saja kadang-kadang kita ini mau nyuruh orang itu, ada aja yang nggak mau dengan berbagai macam alasan. Apakah bisa dikatakan hambatan? Bisa juga. Apakah bisa dikatakan bukan hambatan? Juga bisa. Jadi sekarang gini, hambatan dan kesulitan itu yang saya alami, ya kadang mudah, kadang sulit, gitu ya. Tapi ketika benar-benar berjalan dengan baik, insya Allah yang namanya hambatan tadi itu, ya ada solusinya. Yang namanya kesulitan, ada jalan keluarnya. Lebih seperti itu. Ya. Baiklah, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Maaf sudah mengganggu waktu istirahat Bapak. Oke, terima kasih juga. Saya juga mohon maaf, mungkin banyak keterangan saya yang kurang pas. Sampaikan salam saya kepada gurumu. Ibu siapa gurunya? Ibu Farida. Sampaikan ke Bu Guru. Yang jelas saya selaku pemerintahan Desa Jatisari mendukung ketika ada siswa mendapatkan tugas wawancara seperti ini, yang jelas nambah pengalaman, nambah ilmu, dan juga berlatih. Tapi seperti itu.
Demikian saya juga tidak sampean selaku anak muda, jaga pergaulan, jangan salah pilih teman, jangan salah langkah, hati-hati. Sampean orang perempuan jangan sampai menyesali kemudian hari. Semangat sekolah, kejar pendidikan, insya Allah masa depan lebih cerah. Dengan sekolah, dengan pendidikan itu memutus mata rantai kemiskinan, dan insya Allah dengan sekolah masa depan lebih baik. Pak Edi ikut mendoakan semoga sekolahnya lancar. Amin. Seperti itu ya. Pak, saya mohon pamit dulu ya Pak. Ya, hati-hati di jalan, selamat jalan. Seperti itu. Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian wawancara tentang kelompok sosial dari saya, dan teman-teman bisa lihat sendiri tadi bahwa Bapak Edi Agusnelli sebagai kepala desa terlihat sangat berwibawa dan bijaksana sekali ya. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamera action. Dan memberikan kacau.